Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatmatiana Diantomi, NIM 6103412023 dari BCSD Rombol A angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan terkait pendekatan pembelajaran permainan bola kecil, teknik servis dalam tenis meja. Nah, di sini ada kompetensi inti yang saya tuju, yaitu untuk kelas 4 KIKD-nya. Kompetensi intinya seperti itu. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu saya ambil 3.2 yang berbunyi memahami variasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil, sederhana, dan atau tradisional. Nah, untuk yang 4.2 yaitu mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil, sederhana, dan tradisional. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang saya capai, yaitu yang pertama, siswa dapat mempraktekkan gerakan lemparan bola saat servis tenis meja dengan baik dan benar. Siswa dapat mempraktekkan teknik ayunan servis forehand dan tenis meja dengan baik. Siswa dapat mempraktikkan teknik ayunan servis backhand tenis meja dengan baik. Nah, untuk sarana dan prasarananya ada 4 buah bat, kemudian 10 buah bola, kemudian 3 buah meja tanpa net. Dengan ketentuan satu kelas terdiri dari 30 siswa, yang mana siswa tersebut saya ambil sebagai kelas 4. Kemudian ada sarana berupa 4 buah bat, kemudian 10 buah bola, dan 3 buah tenis meja tanpa net. Dengan adanya keberadaan sarana dan prasarana yang ada, maka saya melakukan pendekatan pembelajaran melalui 2 permainan yang saya tujukan kepada kelas 4 agar lebih mengenal dan bisa mempraktekkan terkait teknik servis dalam tenis meja dengan sederhana. Ada 3 aspek. Yang pertama ada permainan 1 atau permainan pertama sebagai pemanasan, kemudian yang kedua ada permainan inti, kemudian yang ketiga ada penilaian. Nah, di sini langsung saja masuk ke permainan yang pertama, yaitu basisnya hanya untuk pemanasan atau pengenalan tanpa alat. Nah, dari sini nanti saya langsung membagi menjadi 10 kelompok. Karena ada 30 siswa, maka per kelompok terdiri dari 3 orang, kemudian dibariskan. Nah, untuk barisan paling depan itu memegang bola. Karena tadi bola ada 10, maka dari masing-masing anak yang berada di barisan paling depan memegang bola. Kemudian dari guru mencontohkan terlebih dahulu, terkait 3 aspek gerakan, yaitu yang pertama ada lemparan bola ketika servis, kemudian ayunan ketika melakukan servis forehand, kemudian ayunan ketika melakukan servis backhand. Nah, itu diperagakan dari saya sendiri, mengambil peraga dari siswa. Nah, setelah mereka paham, maka langsung melakukan gerakan dengan catatan ada kun atau garis pembatas yang nantinya akan digunakan oleh siswa. Nah, ini diletakkan 9 kun disusun sebagai pembatas. Nah, kemudian jarak antar kun yaitu 2 meter. Nah, ketika semua sudah siap dan sudah paham, maka langsung dimulai terkait permainan pertama. Guru membunyikan peluit menandakan anak yang berada di barisan paling depan langsung melakukan gerakan start untuk lemparan, kemudian di tengah kun yaitu untuk teknik forehand, ayunan teknik forehand, kemudian yang terakhir ada teknik backhand. Kemudian setelah sampai di finish atau terakhir, langsung kembali lagi ke awal, kemudian bolanya dikasihkan kepada teman yang di belakang. Untuk teman di belakang melakukan hal yang sama ketika teman yang ada di depannya, dan itu pun dilakukan terus menerus kurang lebih 15 menit. Nah, anak yang tidak melakukan harapannya bisa memperhatikan temannya yang sedang melakukan. Nah, kemudian ada gambaran secara garis besar, itu kun yang berwarna merah itu ya, segitiga berwarna merah itu kun. Nah, untuk anak-anaknya bergaris seperti itu. Nah, jadi nanti maju ke langkah start itu, yang kun pertama mereka melakukan lemparan, kemudian kun yang di tengah mereka melakukan ayunan forehand gaya tanpa alat, cuma seperti ini. Kemudian yang terakhir itu finish melakukan ayunan backhand. Kemudian kembali lagi ke semula sambil memberikan bola kepada teman yang ada di belakangnya, dan kemudian teman di belakangnya melakukan hal sama, dan seterusnya.
Nah, ketika game pertama sudah selesai, maka akan dilanjutkan game yang kedua. Nah, untuk yang game kedua ini basisnya memakai bat, bola, kemudian meja. Jadi sudah menggunakan 3 alat sekaligus. Karena hanya ada tiga meja, maka 2 meja ini saya gunakan setengah-setengah. Jadi ada 4 meja tenis setengah, kemudian yang satu ini saya niatkan untuk utuh. Nah, untuk yang game kedua ini nanti ada jeda antara anak dari game pertama dan kedua ini selama 5 menit. Nah, kemudian pada game yang kedua ini anak nanti akan berbaris kembali, saya bariskan kembali, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang mana 4 kelompok ini karena ada 30 siswa, maka ada yang jumlahnya 8, ada yang jumlahnya 7. Nah, kemudian karena game yang kedua ini lanjutan dari game yang pertama, hanya saja menggunakan alat, maka dari saya atau dari guru itu memperagakan ulang terkait gerakan yang tadi dilakukan. Nah, seperti biasa juga mengambil peraga dari siswa. Kemudian setelah semuanya selesai paham, nah perlu diketahui juga pada game yang kedua ini menggunakan ritme atau kunci. Yang karena nanti medianya berupa dinding, maka untuk mempermudah yaitu menggunakan ritme yang pertama yaitu dipantulkan di meja, memantul ke dinding, kembali ke meja, dan itu dan seterusnya sehingga anak bisa paham. Nah, jika sudah masing-masing siswa mencoba sesuai kelompok, sesuai urutan barisan yang tadi sudah dibuat. Nah, setelah itu nanti dari masing-masing kelompok pun masih dibagi, ada pemain, ketika pemain pertama melakukan, maka pemain yang lain ada yang bertugas sebagai pencatat skor, perolehan skor, kemudian yang kedua sebagai pengamat, kemudian teman-teman yang lain dari kelompok itu sebagai pengambil bola. Nah, di situ pun dilakukan dan seterusnya sampai semua pemain melakukan. Nah, setelah peluit pertama siswa memperagakan teknik servis forehand 2 kali kesempatan, kemudian pencatat skor mencatat perolehan skor, pengamat mengamati jatuhnya bola ke skor. Dilanjutkan teknik servis backhand 2 kali kesempatan dicatat, lalu bergantian tugas sampai semua mempraktekkan dalam satu kelompok. Setelah permainan selesai, ditunjukkan 1 full set meja tenis tanpa net, menyuruh perwakilan masing-masing kelompok untuk mencoba teknik yang sama, hanya saja menggunakan alat yang berbeda, yaitu 1 full set karena tadi hanya setengah, dan ini udah 1 full set dengan ritme yang berbeda, yaitu meja menyeberangi meja lawan, kemudian mantul di lapangan net, dan seterusnya dengan 2 kali kesempatan bebas hingga waktu pelajaran habis. Dalam permainan kedua ini pemenang akan ditentukan oleh perolehan skor gabungan yang terbanyak. Penilaian dilakukan saat memperagakan dan hasil perolehan skor. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Untuk game yang kedua ini, jadi yang ada oranye dan hijau itu menggunakan tembok ya. Jadi nanti siswa pemain memperagakan 2 kali kesempatan, kemudian teman dalam satu kelompok itu ada yang sebagai pencatat skor, ada yang menjadi pengambil bola, dan ada yang menjadi pengamat. Nah, untuk yang kedua ini menggunakan 1 full set meja dengan sistem yang sama. Untuk yang berwarna putih itu adalah perolehan skor. Jadi ketika nanti bola memantul kemudian mengenai dinding tepat pada nomor atau tepat pada angka, nah itu skor yang diperoleh oleh siswa tersebut. Yang di kedua full set pun sama seperti itu. Nah, kemudian ketentuan keempat meja tenis dengan catatan setengah meja diletakkan di dekat dinding, permukaan rata dengan jarak kurang lebih 20 cm, dinding diberi solatif atau lakban sejajar dengan meja, ketinggian 15 cm untuk mengganti net ya ini, dan dari permukaan meja. Alat bantuan tambahan berupa kertas. Kertas ini bernomor, ditempel di dinding dan ditempel di meja seberang yang full set dengan catatan 1, 2, 3, 3, 2, 1, dan itu bebas. Masing-masing terdiri dari 1 bat dan 2 bola. Kemudian ada tambahan lembar laporan siswa, nanti akan saya buatkan di bagian ke siswa. Kemudian meja pun diberikan ke nomor pada salah satu meja. Nah, jadi ya tampilkan lagi gambarannya seperti ini. Siswa mempraktekkan masing-masing 2 kali kesempatan. Kemudian nanti hasil perolehan skor terbanyak, maka tim tersebut adalah pemenangnya. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.